Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mana di waktu duha yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, khususnya yang hadir pada waktu duha ini. Mudah-mudahan senantiasa kita tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur meskipun amat sedikit jumlahnya. Karena memang sudah Allah tetapkan Bapak Ibu, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Yang dikatakan bersyukur kepada Allah itu adalah hamba yang menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, ketika nikmat yang Allah berikan tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Ni'mah la tuqarribuka ilallah fahiya badiyah, kata seorang ulama salaf. Sebuah nikmat yang tak menjadikan kau semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah bencana atau malapetaka. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu. Salawat dan salam setelah kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sebagai umatnya Rasulullah kita diberikan pula kemampuan untuk bisa terus mengikuti, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Yayasan Ustadz Solehin Samura, yang kami hormati Dewan Jajaran para pengurus Al-Amin dan juga para pengurus pesantren Ustadz-Ustazah, dan yang kami hormati para ibu bapak, ikhwan akhwat yang hadir, dan yang kami sayangi anak-anak kami, para santri dan santriwati sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha ini tujuan kita kemari apa, Bu? Apa tujuannya? Menuntut ilmu atau mengisi waktu kosong atau hanya sekadar berjumpa dengan saudara seiman? Banyak Ustaz niatnya. Nah, dari sekian banyak niat itu niatkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man kharaja min baitihi li talabi ilmin fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang keluar dari rumahnya? Kalau santri keluar dari mana? Antum nggak perlu keluar, antum selama di pesantren itu udah namanya keluar dari rumah. Jadi ini khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Keluar dari rumah, niatnya untuk belajar ke Masjid Aisyah, untuk belajar menuntut ilmu, maka berada di jalan Allah sampai kembali, sampai nanti pulang. Nah, ini keutamaan yang besar. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk rajin menuntut ilmu, rajin menghadiri pengajian, kajian-kajian ilmu dimanapun, bukan hanya di Masjid Aisyah, ada di masjid dekat rumah kajian, ada misalnya dari grup-grup komunitas majelis taklim yang lain, hadiri. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan. Nah, kemudian nanti Ibu Nur Rajab Al-Hambali juga kita mengomentari hadis yang sudah sangat masyhur, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, suatu usaha untuk mendapatkan ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hadis ini dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan 4 maksudnya. Yang pertama,
Maksud Allah mudahkan jalan ke surga itu ya Allah mudahkan dengan dia menuntut ilmu jalan dia menuju surga. Kenapa? Karena untuk masuk surga itu butuh ilmu. Jadi kalau ada seorang muslim mau masuk surga tapi enggak menyadari itu butuh ilmu, nah ini kacau. Saya mau masuk surga Ustaz, tapi saya malas belajar, saya malas memahami agama. Mau masuk surga lewat jalur apa? Ya, lewat jalur, kalau sekarang istilahnya ada lewat jalur ordal. Apa itu ordal? Orang jalan. Kita masuk surga nggak bisa pakai ordal. Bisa nggak nanti? Bisa nggak? Bisa juga memang. Ya kan? Ya Allah, mana teman kami di surga yang dulu sama-sama di Masjid Aisyah di Al-Amin? Kok nggak nampak kami di surga ini? Izin dulu ya Allah cari di neraka. Ternyata kelihatan ada. Itu dia. Ya Allah tolong ya Allah keluarkan dia ya Allah. Karena dulu dia bersama-sama sama kami. Kenapa dia di situ ya Allah? Nah, kalau Allah ridho, kalau Allah izinkan, bisalah dikeluarkan. Nah, itulah keuntungan berteman dengan saudara-saudara ikhwan akhwat jamaah Allah. Bukan alamin aja. Semua Bapak Ibu. Itulah keuntungan berteman dengan orang-orang soleh. Jadi jangan kita itu hanya karena ada masalah sedikit, ada gesekan sedikit, nggak mau ngaji, sehingga nggak jumpa lagi sama orang-orang yang soleh. Ya, nggak jumpa lagi teman-teman yang mengingatkan kepada kebaikan. No, besok di akhirat tak ada yang nolong. Ustaz kan ada syafaat Nabi, pede kali dapat syafaat Nabi, udah yakin dapat. Nah, sedangkan jalan Nabi pun tak dia tempuh, mendapatkan syafaat Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, maksud dari Allah mudahkan jalan ke surga dengan ilmu dia dapat hidayah. Hidayah tadilah yang akan mengantarkan dia kepada surga. Ya. Makanya pernah saya sampaikan hidayah itu kan dua prosesnya Bapak Ibu. Proses yang pertama kita mendapatkan hidayah itu namanya hidayah bayan, penjelasan. Itulah hidayah ilmu. Ya, wah yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah itu prosesnya dengan mendapatkan ilmu. Kalau nggak dengan mendapatkan ilmu, dari mana dapat hidayah? Nggak bisa. Nah baru proses yang kedua baru hidayah taufik, mau menyadari, siap, berani untuk mengamalkan ilmunya. Jadi jangan sudah dapat ilmu nggak mau mengamalkan, sudah dapat ilmu nggak berani melaksanakan. Ini berarti dia belum mendapatkan kesempurnaan hidayah. Dia hanya sekadar tahu saja, oh saya tahu. Bahkan bisa jadi celaka dia kalau tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Rajab Al-Hambali, maksud daripada hadis ini yaitu dengan ilmu yang dia dapatkan Allah akan berikan ilmu yang lain, yang ilmu tadi semakin mempermudah dia ke surga. Jadi kalau orang belajar ya itu akan dapat ilmu lagi. Semakin dia lama-lama belajar, makin dapat ilmu yang baru. Kata para ulama, man amila bima alima, awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang memang dia dapatkan, Allah akan mewariskan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Nah, ini pentingnya mengamalkan ilmu. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, makna dari hadis ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah menolong dia secara zahir, secara nyata, secara jelas nanti ketika dia melewati sirat di atas neraka jahanam. Nanti kan kita semua wa im minkum illa wariduha. Kata Allah di surat Maryam, setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Tak ada Bapak Ibu kita yang tidak datangi neraka. Kenapa? Kita melewati sirat itu nanti. Wariduha, bahkan ada ulama yang menafsirkan wariduha ini seperti bukan mendatangi lewat, tapi masuk. Seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Ngeri kali Ustaz. Iya. Makanya ayat ini ayat termasuk ayat yang ditakuti para ulama. Kalau baca ayat ini nangis. Wah, kita semua pasti datangi neraka. Nah, cuman kan ayat lanjutannya summanuna billadzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang berilmu termasuk tadi kan orang yang bertakwa, dengan ilmu mengantarkan dia kepada ketakwaan.
Mereka lah yang nanti akan Allah selamatkan di atas sirat, titian jahanam itu. Nah, jadi nanti akan banyak manusia-manusia di atas sirat menyesal, kesusahan melewati sirat, menyesal kenapa dulu di dunia tak mau semangat menuntut ilmu. Nah, malah kuliah mudah-mudahan Bapak Ibu, santriwati rumah, kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan saum. Puasa semua ya, kecuali yang nggak puasa lah, ya ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapaknya insya Allah saum semua. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang ada di flyer, tema kita sang penghangus atau sang penghapus pahala bagian 2. Karena bagian 1 kemarin sudah kita sampaikan di pengajian malam Sabtu di bulan berapa itu kemarin? Bulan berapa? Ada yang ingat? Bulan 10 ya? Bulan 10 atau bulan 11 di Jumat kelima itu. Ada 2 di dalam kitab ini, buku ini ada 2 penyakit yang bisa menghilangkan bahkan menghapus pahala-pahala kita. Kemarin yang pertama apa? Hasad. Apa itu? Dengki. Nah, ini yang kedua apa? Yang bisa nanti menghapus, menghilangkan atau bahkan mencegah seseorang dari mendapatkan pahala, yaitu ihdaril kibr, kesombongan. Nah, ini judulnya itu ihdaril kibr, hati-hati dengan sombong, kibrun. Apalagi kita berada di bulan Ramadan nih Bapak Ibu. Ingat, bulan Ramadan itu bukan hanya sekadar kita menjaga diri dari maksiat yang sifatnya zohir, lisan menghindari menggibah, telinga dari mendengar yang haram, mata dari melihat yang haram, tangan, kaki. Bukan hanya itu maksiat itu. Ada maksiat yang bahkan lebih dahsyat dari ghibah, dari mengejek, mencela, ya, dari mendolimi, menganiaya, melihat yang haram. Ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Dosa yang disebabkan di hati. Sombong. Nah, kita sudah bahas dengki. Nah, ini sombong. Makanya Hasan al-Basri pernah mengatakan usulul syarr salasah. Pokok daripada keburukan, seluruh keburukan, kejahatan itu 3. Yang menyebabkan seorang manusia itu melakukan kejahatan, apapun bentuk kejahatannya, itu selalu dari 3 poros ini. Yang pertama apa? Sombong. Yang kedua apa? Tamak. Yang ketiga dengki. Sombong, gara-gara sombong iblis dikeluarkan dari surga. Gara-gara sifat tamak, rakus, ingin lebih, ya. Nah, tapi jangan dipahami nanti sifat ini yang ada pada Nabi Adam, yang memang gara-gara itu Nabi Adam dikeluarkan, diturunkan ke bumi. Afwan, tadi iblis bukan dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah. Nah, yang dikeluarkan dari surga siapa? Bapak kita Adam. Kenapa? Karena terbersit rasa hirsun, tamak. Tapi tamak di sini jangan dipahami sebagaimana tamaknya orang-orang yang melampaui batas. Nabi Adam dulu hanya ingin sedikit merasakan betapa nikmat di surga itu, kan gitu. Lah wajar bapak kita Nabi Adam, Bapak Ibu, sudah merasakan nikmatnya surga. Jadi kalau diancam, ditakut-takuti sama iblis, nanti nikmatmu ini akan hilang, akan berakhir, enggak mau, karena sudah mendapatkan nikmat surga. Ya sama manusia di bumi ini kan gitu, merasakan nikmat dunia, enak nikmat dunia ini. Kemudian ada yang nakut-nakuti, hati-hati nanti nikmatmu ditarik. Enggak mau, saya mau nikmat saya ini bertahan. Nah, itulah muncul sifat rakus, ingin terus-menerus menikmati. Tapi kata para ulama, rakusnya, tamaknya yang muncul di hati Adam itu tidak sama dengan tamak orang-orang manusia kebanyakan yang tamaknya itu mengantarkan dia kepada kebinasaan. Tentu tidak begitu. Tapi intinya itu awal mula muncul sifat tamak yang memang sudah Allah tetapkan, Allah kodratkan bagi diri manusia. Yang terakhir hasad, dengki, yang menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Kalau bahasa gampang kita, siapa? Qabil membunuh Habil. Kenapa? Dengki. Nah, itu kemarin kita sudah bahas.
Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang kibrun, sombong. Sombong itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab, ya nanti di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis, nanti bisa dikatakan kiber. Kiber itu sombong. Sifat aslinya itu kibrun itu adalah sombong. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah maka nafi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa yang di hatinya ada sebesar zarrah sifat sombong. Nah, nanti perbuatannya itu namanya takabur. Jadi kibrun itu sombong yang dalam hati. Misalnya dia merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, pokoknya merasa lebih dari orang lain, tapi dalam hatinya saja, itu namanya kiber. Tapi kalau kemudian dia sudah tampakkan dalam perbuatannya, betul-betul kemudian dia meremehkan orang, sini kau, misalnya gitu kan, dia anggap orang yang dia panggil itu lebih rendah dari dia, atau kemudian dia zolimin orang, kenapa? Karena meremehkan, menyepelekan orang. Ini sudah namanya bukan lagi kiber, tapi apa? Takabur. Nah, ada juga nanti di sini dijelaskan, nanti ada lagi sifat kibur itu kan dari kata kabaro atau kaburo. Artinya apa? Besar. Nah, jadi kibur itu merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya itu paling paten lah. Nah, itu kibur itu kan seperti itu. Nanti ada juga makna takabaro. Nanti ada takabaro. Jadi takabaro itu tasdid. Tapi nanti ada juga takabaro. Ini beda lagi. Kesombongan karena merasa lebih senior. Nah, ini ada lagi yang seperti itu, merasa dia lebih senior, baik senior dalam hal umur ataupun dalam hal jabatan misalnya. Sehingga dia merasa lebih harus dihormati. Dia nggak peduli, walaupun dia orang biasa misalnya, Pak. Ada kadang orang tua ketika menghadapi anak muda, ya kan? Emosi, kenapa? Karena merasa dirinya lebih tua sehingga harus dihormati. Nah, ini namanya takabur. Nah, jadi sombong secara syar'i itu apa? Nah, di sini dijelaskan yaitu ketika manusia merasa kagum terhadap dirinya, dia melihat dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dan bentuk kesombongan yang paling besar adalah ketika seorang manusia, seorang hamba merasa lebih besar, merasa dirinya itu terlalu besar hanya untuk taat kepada Allah. Nah, ini kesombongan yang paling puncak lah ya. Yang diwarisi oleh siapa? Iblis yang pertama kali, Pak. Kan iblis yang pertama kali membangkang Allah itu kan iblis. Padahal iblis itu makhluk yang paling taat dulunya. Nah, kalau kita baca, ya memang ini kisah Israiliyah. Dulu iblis namanya siapa? Azazil. Iblis itu makhluk yang paling indah. Dulu kan begitu kalau kisah Israiliyatnya. Walaupun kisah Israiliyat ini nggak boleh kita percayai 100% sahih, enggak. Tapi ya, kalau untuk mendukung ayat-ayat, mendukung tafsir-tafsir yang ada, nggak ada masalah. Sebagai tambahan wawasan untuk memperkuat keimanan, nggak ada masalah. Nah, dalam kisah Israiliyat dikatakan iblis itu dulu namanya Azazil, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling taat, yang paling tunduk, sehingga iblis Azazil ini buah bibir penghuni langit. Siapa sih yang nggak kenal dengan Azazil, makhluk Allah yang paling taat itu? Wah, pokoknya di mana-mana iblis itu Azazil itu dipuji-puji. Namun ternyata ini menjadi pelajaran bagi kita ya, memang kesolehan, ketaatan, ketundukan kepada Allah itu tidak lantas menjadikan seseorang itu selamat selamanya. Enggak. Buktinya iblis akhirnya membangkang, bahkan menjadi makhluk pertama yang membangkang kepada Allah. Kenapa? Karena merasa dirinya terlalu besar untuk taat sama Allah. Dia merasa selama ini saya sudah taat kok, selama ini saya selalu tunduk kok sama Allah. Ya wajarlah kalau saya sekali-sekali membangkang. Mungkin gitulah Bapak Ibu. Ini bahaya ini. Nah, ini salah satu sifat buruk yang berusaha diwariskan iblis kepada anak Adam. Dan sudah banyak yang kena kan gitu kan. Dan berhasil. Nah, itu. Jadi tidak mau tunduk atau taat kepada Allah. Nah, kemudian di sini
Dikatakan sombong itu terjadi karena ada 3 perkara. Kalau saya lebih gampangnya gini aja lah, rukun sombong. Sombong itu ada rukunnya. Ustaz, kok ada rukun gitu? Rukun itu kan maksudnya kan sesuatu yang melengkapi suatu hal. Artinya kalau sesuatu itu tidak ada, maka dia tidak ada. Contoh rumah itu ada apa aja Pak? Ada fondasi, ada tiang, ada apa lagi? Atap. Ya, yang penting-penting lah yang udah. Jadi kalau semuanya terlengkapi, barulah disebut rumah. Jadi segala hal tadi, fondasi, tiang itu namanya rukun. Kan gitu. Salat, rukun Islam. Seorang dikatakan Islam bagaimana? Kalau 5 rukun Islam dia ikuti, dia patuhi, dia kerjakan semampu dia, maka katanya muslim. Rukun iman pun begitu. Benar imannya kalau 6 rukun itu dia imani. Nah, jadi sombong ini pun ada rukunnya. Yang pertama apa? Orang yang sombong, pelakunya. Yang pertama ada 3 rukunnya. Jadi orang pelaku kesombongan. Yang kedua orang yang dia sombongi atau subjeknya. Apakah bisa manusia atau bahkan nanti kepada siapa? Allah. Ya, seperti iblis tadi Bapak Ibu. Allah. Yang ketiga ada sebab untuk dia bisa sombong. Ada sebabnya. Contoh, dia orang yang apa tadi? Berkuasa, punya harta, punya jabatan, punya ilmu, atau merasa dirinya itu selama ini banyak jasanya. Ya kayak iblis tadi. Nah, ini 3 hal yang pasti terjadi nanti kepada orang yang sombong. Walaupun nanti dari tiga ini nomor 3 ini ada sebab, nanti ada juga orang yang nggak punya sebab untuk sombong tapi sombong. Nanti kita sampaikan. Siapa Ustaz? Sombong tapi nggak punya sebab. Dia nggak kaya, dia nggak punya harta, dia bukan pejabat, dia bukan orang hebat, ya kan? Tapi kok bisa sombong? Nah, itu nanti azabnya itu besar itu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya pembagian sombong. Sombong itu terbagi 3. Di sini terus bagi 3 dijelaskan. Yang pertama sombong kepada Allah. Nah, ini tadi iblis yang pertama kali sombong kepada Allah itu iblis. Kemudian dia wariskan kepada anak cucu Adam. Ya kan? Nah, terjadilah kaum-kaum terdahulu yang menyombongkan diri kepada Allah. Dimulai dari kaum siapa? Nabi Nuh. Ya kan? Ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia ejek-ejek. Ya. Sampai Nabi Nuh mengatakan wa qala Nuh rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Jadi kaum Nabi Nuh tuh Bapak Ibu, saking sombongnya dulu. Kalau Nabi Nuh tuh ngajak beriman kepada Allah, mereka gini, mereka tutup kuping mereka, ya, ada yang pakai kain, ada pakai kain ditutup mukanya gini, nggak usah dengerin Nuh itu. Wastakbaru istikbaro, mereka berlaku istikbar tadi, kelakuan perilaku mereka menampakkan kesombongan yang luar biasa. Nabi Nuh turun nanti kepada Nabi siapa? Kaum Nabi siapa? Nabi Hud. Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Nuh itu kan terjadi apa pada masa Nabi Nuh? Banjir. Itu kan memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika banjir Nuh itu apakah hanya terjadi di wilayah kaum Nabi Nuh saja atau seluruh dunia? Pendapat yang kuat mengatakan seluruh dunia banjir. Ini pendapat paling kuat. Sehingga apa? Betul-betul habis. Kenapa? Karena kan Nabi Nuh kan yang dibawa bukan hanya manusia, tapi juga hewan diselamatkan, berpasang-pasangan. Ya, nah itu nggak perlulah kita korek-korek kali seberapa besar. Yang jelas besar kapalnya. Jadi ketika sudah habis itu seluruh umat ya. Kalau zaman Nabi Nuh itu kan ya bisa dibilang umat manusia juga belum terlalu banyak ya. Belum seperti kita sekarang lah yang menyebar dari mana? Timur ke barat ya kan. Nah dulu masih Nabi Adam. Masih berapa itu? Ya mungkin kalau diperkirakan mungkin masih sekitar jutaan lah mungkin dulu waktu itu. Atau mungkin nggak sampai bahkan. Manusianya maksudnya.
karena kan baru sedikit. Nah, tapi memang tenggelam semua habis. Jadi yang selamat itu yang hanya di kapal itu saja. Nah, ketika selamat pengikut Nabi Nuh yang berjumlah sekitar 80-an orang. Ada yang mengatakan cuma 12 orang. Ada yang mengatakan 80. Intinya sedikit. Nah, nanti dari mereka ini, anak keturunan mereka nanti baru ada lagi yang membangkang lagi sama Allah. Itulah nanti kaum Ad. Ya, siapa yang dikirim diutus kepada mereka? Nabi Hud. Kaum Ad ini Bapak Ibu dikatakan postur tubuhnya itu dalam Al-Quran itu disebutkan besar, tinggi. Bahkan yang paling kecil saja itu tingginya 60 hasta. Itu yang paling kecil. Kalau kita yang paling kecil berapa sentimeter? 60 hasta. Dulu pernah dengar Nabi Adam itu tingginya berapa? Berapa hasta? 60 ya. Nah, kaum Ad 60 itu yang paling kecil. Yang gede kayak mana lagi tuh? Jadi karena tubuh fisik mereka gede-gede, mereka sombong. Diajak Nabi Hud beriman sama Allah, kembali kepada Allah. Kami ini besar kok, kuat kami ini. Akhirnya Allah binasakan dengan angin yang berhembus selama 7 hari 8 malam. Habis itu. Setelah kaum Nabi Hud, kaum Ad, muncul kaum Samud. Kaum Samud ini disebut juga kaum Ad kedua, generasi kedua, Nabi Soleh. Ya, nah, Nabi Soleh ini kan gitu juga. Kaumnya kaum Samud, lebih hebat lagi. Mereka makmur, bahkan saking mengalahkan kaum Ad ini, kaum Samud ini. Kehebatan mereka, bahkan mereka bisa mahat gunung dipahat jadi rumah. Kita sekarang dengan teknologi yang ada Bapak Ibu, bisa ada nggak yang pernah gunung dipahat jadi rumah? Ada nggak? Ada nggak sekarang? Paling banter apa gunung itu? Terowongan. Kami di Malaysia itu ada bukit, bukan gunung, bukit tinggi juga. Itu bawahnya itu dibuat terowongan. Jadi kalau jalan gitu kita naik bus kan, itu di dalam terowongan itu mungkin ada sekitar 5 menit. Gelap aja tuh. Bayangkan kalau runtuh terowongan itu di bawah bukit ya, terowongan. Paling banter kita bisa buat terowongan gunung tadi, gunung batu, bukit batu tadi. Kaum Samud bukit dipahat jadi rumah. Itu bukan hanya soal kekuatan, tapi juga kemajuan teknologi. Makanya ada teori, ini teori konspirasi ya, mengatakan kaum terdahulu itu bisa jadi teknologi mereka itu lebih canggih dari teknologi kita sekarang. Kita sekarang merasa teknologi itu udah canggih kan ya. Bisa jadi kaum terdahulu itu Bapak Ibu, itu teknologi mereka jauh lebih canggih. Buktinya apa? Banyak peninggalan bangunan zaman dulu itu dibangun, kalau difikirkan dengan teknologi sekarang aja belum bisa buat seperti itu. Kok zaman dulu sudah bisa? Nah, maka teori konspirasi mengatakan apa? Kaum terdahulu itu mereka sudah maju, teknologinya betul-betul maju. Sampai bisa buat piramida. Sekarang coba suruh siapa bisa buat piramida teknologi sekarang? Nggak bisa, Bapak. Coba sekarang seluruh negara misalnya berkumpul untuk buat piramida seperti di Mesir itu, nggak bisa. Bentuknya sama maksud saya ya, nggak bisa. Kok dulu sudah bisa buat? Ini menunjukkan teknologi mereka itu sudah betul-betul maju luar biasa, bahkan bisa jadi mengalahkan teknologi kita sekarang. Cuman karena kemajuan teknologi akhirnya ingkar kepada Allah, dihabiskan, dibinasakan, mulai lagi dari nol. Jadi ada istilah zaman sejarah itu terus berulang. Bisa jadi, itu memang teori. Teori itu faktanya belum tentu benar 100%. Tapi kalau kita renungkan, iya juga. Faktanya jelas. Ya, selama ini mungkin kita merasa zaman dulu tuh teknologinya kuno. Bisa jadi lebih canggih dari kita. Kita yang mungkin belum ada apa-apanya, teknologi sudah sombong. Ini lagi panas ini Bapak Ibu. Apa ini? Iran sama Israel ya kan? Antum berdoa aja kan, kita berdoa aja kan.
Ustadz Muhammad Hussein tuh mengatakan, beliau memprediksi 72 jam ke depan, 3 hari lagi. Bisa-bisa pecah itu berarti antara Amerika, Israel melawan Iran, bahkan sudah mulai balas-balasan rudal. Ya, tapi nggak tahu juga kan, karena dari dulu udah gitu-gitu juga aja. Cuman nggak main-main, gitu kan. Nah, tapi intinya teknologi sekarang canggih, tapi ternyata teknologi orang dulu juga lebih canggih. Itu kaum Samud, Bapak Ibu. Begitu luar biasanya mereka sampai bisa seperti itu. Datang Nabi Soleh, ayolah beriman sama Allah, taat kepada Allah. Mau. Kalau betul kau seorang nabi, keluarkan dari batu itu seekor unta bunting. Untanya bunting, unta betina bunting. Oke, kata Nabi Soleh, berdoa sama Allah. Betul keluar dari sebuah batu seekor unta betina bunting. Wah, sihir kau ini, penyihir begitu, nggak beriman juga Bapak Ibu. Dah, kata Nabi Soleh, jangan ganggu unta ini. Biarkan unta ini minum. Jadi dibagi jatah. Satu hari unta Nabi Soleh yang minum. Jadi kan di kaum Nabi di perkampungan Samud itu ada telaga. Itu tempat minum hewan ternak. Nah, kata Nabi Soleh, satu hari milik untanya untuk minum sendiri. Hari berikutnya baru unta-unta masyarakat Samud. Ganti-gantian. Kenapa? Karena unta betina ini minumnya banyak, unta betina Nabi Soleh. Pertamanya mereka oke, nggak apa-apa. Lama-lama muncul kedengkian. Enak kali unta Nabi Soleh itu. Udahlah, kita bunuh saja. Nah, itulah muncul namanya Qazzar bin Salif. Ya, ini manusia yang paling celaka. Dialah yang kemudian membunuh, menyembelih unta Nabi Soleh. Apa yang terjadi? 3 hari wajah mereka berubah. Hari pertama wajah mereka itu, kaum Samud itu wajahnya kuning. Hari kedua merah. Hari ketiga hitam. Hari keempat turun azab. Ya, turun azab, akhirnya dibinasakan. Nah, itu kaum Samud. Muncul turun lagi ke bawah kaum siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dulu kan? Nabi Ibrahim. Nah, tapi kan yang betul-betul dibasmi itu kan Nabi Musa, Fir'aun maksudnya, kaum Fir'aun. Ya, karena sombong, bahkan faqala ana rabbukumul a'la, saya Rabbmu yang paling tinggi, mengaku Tuhan. Fir'aun itu kan begitu sombong, mengaku Tuhan kepada Allah, sombong dia. Maka dikejarlah Nabi Musa bersama Bani Israel 600.000. Bapak Ibu, dulu Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun itu jumlahnya berapa? 600.000. Bayangkan bahwa orang 600.000 lari dari kejaran pasukan besar yang jumlahnya jauh lebih besar. Kayak mana repotnya itu? Sampai kemudian Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat Nabi Musa ke laut. Ketika sudah sampai Nabi Musa di pinggir laut, laut apa? Laut apa yang diseberangi Nabi Musa? Laut merah. Kata Bani Israel, "Hei Musa, kayak mana ini? Nabi Musa kayak mana ini? Itu tengok, itu Fir'aun udah dekat itu. Kita ada di pinggir lautan ini. Kayak mana nih? Udahlah, pasrah udah." Kata Nabi Musa, ya, Rabbi sayahdin, Rabbku akan memberikan aku petunjuk. Nah, ternyata Allah wahyukan, Allah perintahkan, anidrib bi asaqal bahr. Wahai Musa, pukul tongkatmu ke laut. Ini jadi pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah. Maryam ketika dalam keadaan apa itu? Habis melahirkan, ibu lah yang tahu, habis melahirkan ada tenaga enggak? Ada tenaga. Kemudian Allah perintahkan apa? Menggoyang pohon kurma, sehingga kurmanya jatuh. Pertanyaannya, seandainya Nabi Musa enggak pun memukul tongkatnya ke laut, Maryam enggak pun mesti menggoyang-goyang pohon kurma tadi, walaupun dengan kekuatan Maryam, apa mungkin bisa jatuh itu? Antum pernah goyang pohon kurma? Pernah? Siapa? Pohon kurma itu kayak pohon sawit ini. Siapa yang bisa goyang itu? Siapa orang paling kuat di sini? Coba goyangi, jatuh nggak sawit itu?
Maksudnya apa namanya? Bukan sawit itu satu rondongan itu. Buahnya satu jatuh, ada nggak? Tapi kata Allah tetap, apa bunyi ayatnya itu? Ya kan? Disuruh goyang, jatuh. Ini maksudnya bisa saja Allah jatuhkan tanpa perlu digoyang. Bisa saja Allah belah laut itu tanpa perlu Nabi Musa dipukul tongkatnya. Bisa saja. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus ikhtiar dulu. Ikhtiar saja. Bahkan ulama mengatakan ikhtiarmu walaupun 1%, 99% Allah akan berikan keberhasilan. Jadi jangan ya Allah, aku mau kaya, turunkan hujan emas dari langit. Mustahil. Ya Allah, aku mau pinter, tidur aja dia, pinter. Mustahil. Sedangkan Nabi Musa, bisa saja Allah belah lautan itu Bapak Ibu tanpa harus dipukul. Tapi tetap Allah suruh, pukul lautan itu wahai Musa dengan tongkat. Dipukul, terbelah. Bahkan terbelahnya, pernah lihat film Nabi Musa Pak? Terbelahnya berapa kalau di film itu? 12 ya kan? Itu bukan satu Bapak Ibu, 12. Nabi Musa bawa 12 kabilah Bani Israel. Jadi masing-masing kabilah punya satu jalur. Dan antara kabilah itu mereka saling bisa lihat. Masih ada ya. Itu masih ada. Artinya ketika melewati 12 jalur tadi, mereka sama-sama saling bisa melihat. Supaya apa? Supaya hati mereka tenang. Kawan kita masih selamat, masih aman. Samping kita ini. Bahkan dikatakan laut yang dibelah itu dasarnya itu menjadi yabasa, kering. Bayangkan itu, sudah laut dibelah, Allah keringkan lagi airnya. Pijaan mereka tuh kering. Dijadikan 12 belahan tadi itu saling bisa melihat. Seperti lihat cermin inilah jendela kita ini kan. Nah, kita dari dalam nampak yang luar kan. Masih ada mereka gitu kan. Di sini masih ada gitu kan. Nah, jalan terus sampai menyeberangi lautan. Datang Firaun ikut-ikutan. Tanpa dia berpikir, inilah di sini Allah tunjukkan Bapak Ibu betapa orang-orang yang takabur sombong ini nalar berpikirnya itu rendah. Padahal kan ketika dia lautan itu terbelah harusnya dia sudah berpikir ya kan, bisa terbelah lautan dibuat Musa, hebat kan Musa ini ya, harusnya kan dia mengambil inisiatif. Nanti kalau kita pula yang lewat balik lagi nih lautan ini, mati kita tenggelamnya. Nggak usah kita kejar. Harusnya kan begitu kan? Tapi itu karena dia sombong, dia nggak pikirkan sampai ke situ. Dia ikuti saja, masuk semuanya pasukannya masuk menyeberangi lautan. Apa yang terjadi? Yang di ujung sudah hampir sampai, yang maksudnya pasukan pertama, yang paling kepala pasukannya tadi sudah sampai hampir sampai ujung. Yang lain juga baru masuk, kan banyak pasukannya Bapak Ibu. Sudah masuk semua, baru Allah balikkan lautan tadi, tenggelamlah mereka, terombang. Padahal kan kalau dipikir secara nalar, masa Nabi Musa itu bisa terbelah lautan dibuat Musa. Ini nanti jangan-jangan kalau kita lewat mereka udah selamat, kita pula mau nyewa nyebrang, bisa-bisa dibalikkan nanti lautannya. Karena nggak mau, ini selamat ya. Nah ini Allah tunjukkan betapa orang sombong itu nalar berpikirnya itu rendah, pendek. Dia nggak pikir itu pokoknya kejar, habisin itu. Akhirnya dia yang habis. Bahkan menjelang sakaratul mautnya, dia sempat mengatakan amantu bima amana bihi Banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Tapi dalam hadis dikatakan malaikat Jibril menyumpal mukanya Firaun dengan lumpur. Sampai dikatakan mulut serongga kepalanya ini masuk lumpur semua. Mulutnya, hidungnya, telinganya masuk lumpur semua. Ditepuk sama malaikat Jibril, Pak. Bukan bukan manusia, malaikat Jibril ditepuk pakai lumpur. Kenapa? Kata Jibril, ini malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya dulu engkau melihat bagaimana aku meletakkan menepukkan lumpur ke mukanya Firaun sehingga memenuhi rongga-rongga di wajahnya, di kepalanya, maka engkau pasti akan melihat satu hal yang mengerikan. Kenapa Jibril melakukan seperti itu? Jibril aja Pak, dongkol lihat Firaun itu. Dia nggak mau nanti
Gara-gara Fir'aun mengatakan iman kepada Allah, kemudian Allah berikan rahmat. Padahal ya imannya Fir'aun itu sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena dia beriman dalam sekardul, sudah di ujung kematian, nggak berlaku. Nah, ini banyak pertanyaan, Ustaz. Bahkan ada pendapat Pak yang mengatakan, ini pendapat nyeleneh, bukan nyeleneh saya katakan, pendapat gila. Ada yang mengatakan gini, Fir'aun itu sudah selamat sebenarnya. Kenapa? Dia sudah beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Buktinya apa? Itu buktinya Fir'aun beriman kok sebelum dia mati tenggelam itu kan dia sempat beriman kok. Nggak ada. Kata Rasulullah kan, Allah menerima taubat malam yughargir, selama belum sakaratul maut, selama matahari belum terbit dari barat. Nah itu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian manusia itu sombong kepada Allah, kemudian sombong kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang ketiga, sombong kepada sesama manusia. Ya. Nah, kalau sombong kepada sesama manusia ini, inilah yang sering terjadi, ya kan, di dalam kehidupan di setiap zaman. Ya. Sombongnya karena punya harta, sombongnya karena punya tahta, ya. Sombongnya karena punya apa lagi? Ya, ilmu, karena punya jabatan, ya, dan seterusnya. Contohnya seperti sombongnya Qarun kepada masyarakat, Pak. Masyarakat pada masa itu. Ya, Qarun itu kan sombong karena kaya, hartanya banyak. Bahkan Qarun itu donaturnya Fir'aun. Ya, donaturnya Fir'aun. Kuncinya saja, kunci gudang hartanya saja, itu kalau dikumpulkan dalam satu kotak harus diangkat 10 orang yang tegap-tegap, yang kuat-kuat, baru bisa terangkat, Bapak Ibu. Itu kuncinya. Berarti jangan dibayangkan kuncinya itu gede, Ustaz ya. Bukan gede, tapi banyak. Saking banyaknya kunci gudang harta dia, itu dikumpulkan dalam kotak. Kotak tadi baru bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat-kuat. Antum berapa, Pak, kunci gudang hartanya? Kunci rumah, Ustaz, itu pun sering hilang. Begaduh sama suami, sama istri. Mana kuncinya? Tadi kan sama abang. Mana ada? Aduh. Kunci kereta, itu pun sering hilang. Ya kan? Masya Allah. Nah, ini Qarun. Jadi sombong kepada sesama manusia. Nah, jadi di zaman Rasulullah kan gitu juga. Sombong kenapa? Karena punya harta yang banyak. Walid bin Mughirah. Makanya dulu ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, kata Walid bin Mughirah, seandainya Allah memang mengutus nabi, maka seharusnya yang jadi nabi adalah 2 orang. Satu dari 2 orang terkemuka. Ya, satu namanya Walid bin Mughirah, satu lagi namanya dari Taif itu Abdullah bin bin Unais kalau saya nggak salah itu. Jadi kalaupun Nabi pilih manusia, Allah pilih Nabi, harusnya yang jadi Nabi itu kalau nggak Walid bin Mughirah ya tadi si Abdullah bin Unais tadi yang dari Taif. Kenapa? Karena 2 orang inilah orang terkemuka di Mekah dan Taif. Bukan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Dari suku yang biasa-biasa saja. Tak ada menonjolnya. Nggak betul itu. Nah, ini sombong kepada sesama manusia. Naudzubillah. Hukum sombong haram, jelaslah haram ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan suka bangga-banggakan diri. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami dan sombong kepadanya, mereka penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dalam hadis kursi Allah mengatakan al-izzu izari, kemuliaan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani syai'un minhuma azabtuhu, siapa yang mengambil salah satu darinya aku akan azab dia. Maka yang boleh sombong itu siapa, Pak? Allah. Kita nggak pantas sombong. Kita ini kadang manusia memuji kita ya. Dipuji itu biasa karena apa aja? Karena ganteng,
Karena cantik. Karena apa lagi? Kaya, banyak duit. Apa lagi? Tahta, jabatan. Apa lagi? Ilmu, prestasi, banyak macam-macam. Kadang terbesit di hati kita, iya mantap awak ini. Iya cantik aku ini. Ganteng awak ini, ganteng. Makanya Ustadz gimana supaya enggak bisa, supaya tips supaya tidak sombong. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Yakinkan dalam hati kita, kita ini diselimuti pujian Allah. Bukan karena kita yang hebat. Apa hebatnya kita? Lahir aja nggak bawa apa-apa, telanjang lagi, nangis lagi. Makanya kata seorang ulama, apa yang disombongkan oleh manusia, apa yang disombongkan oleh makhluk yang melewati dua saluran kencing. Kita ini dulu, kita melewati dua saluran kencing. Mohon maaf, saluran kencing ayah kita dan saluran kencing ibu kita. Mau sombong? Ada seorang pemuda sombong kepada Ahnaf bin Qais, seorang ulama. Sombong. Kata Ahnaf bin Qais, apa yang kau sombongkan? Oh, kamu nggak tahu siapa saya? Tahu. Siapa? Siapa saya? Kata Ahnaf bin Qais, engkau adalah seseorang yang berasal dari air yang hina, ya kan? Nanti mati bawa jadi bangkai yang busuk, kemana-mana bawa kotoran. Betul nggak? Ada yang nggak bawa kotoran nggak? Ada yang nggak bawa kotoran? Ada. Kita semua bawa kotoran, Bapak Ibu. Nih bekas sahur tadi belum keluar lagi, Ustaz. Atau bekas makan malam tadi malam. Sombong, apa sombong? Kemana-mana bawa kotoran, nanti mati jadi bangkai. Berasal dari air yang hina. Jangan usahlah menyombongkan diri, merasa dirinya tuh paten, hebat, besar segala macam. Naudzubillah. Nah, kemudian hadis tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarrah min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang di hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Zarrah itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, zarrah itu apa? Zarrah itu kayak mana? Darah ya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat cahaya matahari yang masuk lewat lubang seng di rumah. Nanti di cahaya itu ada yang seperti apa? Debu berterbangan. Bisa nggak kita sentuh itu? Tapi ada dia nampak. Macam ada debu berterbangan, tapi dipegang nggak bisa. Ya kan? Itulah zarrah. Kecil. Macam nggak ada, tapi ada. Ada dia, tapi nggak ada Ustaz. Ada itu, itulah zarrah. Jadi bukan biji sawi ya, biji sawi itu. Ustaz Fatullah. Bibit sawi besar Ustaz ya? Besar. Jadi bukan biji sawi, itu udah besar kali itu dah. Ya, zarrah itu tadi cahaya yang di cahaya itu nampak seperti ada debu yang terbang. Kecil ya Allah, kecil kali kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Nauzubillah. Nah, makanya apalagi kita berada di bulan Ramadan Bapak Ibu, ini momen yang paling, latihan yang paling pas untuk kita menghilangkan kesombongan ya dari dalam hati kita. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, banyak ayat-ayat tentang kesombongan. Ini tadi sudah kita bacakan sebagian. Nanti peringatan dari Rasulullah bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang penduduk surga? Saya bacakan saja artinya ya. Yaitu setiap orang yang lemah, yang dianggap lemah. Jadi penduduk surga itu kebanyakan orang yang dianggap lemah. Lemah dalam hartanya, lemah dalam statusnya. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Apalagi? Bisa jadi mungkin juga lemah dalam fisiknya karena sakit, maksudnya ya. Lemahnya karena sakit, bukan karena apa?
bukan karena malas, bukan karena apa lagi, ya. Tapi ternyata itulah nanti yang banyak masuk surga. Yang sekiranya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan dengarkan. Jadi jangan kita menyepelekan, Pak, Bapak, Ibu, mungkin ada tetangga kita yang miskin, bahkan terkesan ya seperti kita meremehkan gitu. Siapa kali? Jangan-jangan berkat doa dialah Tanjung Merawa ini aman, misalnya gitu. Kita kan nggak tahu. Ya, kita kan nggak tahu. Jadi jangan sampai. Rasulullah yang menyampaikan gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain itu, kalian ditolong oleh Allah berkat doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang yang doif di antara. Maukah kalian kuberitahu tentang penduduk neraka, kata Rasul? Yaitu setiap orang yang utulin. Utulin itu apa? Kasar. Kasar. Jawazin. Congkak dalam berjalan. Angkuh ketika berjalan. Gimana jalan yang angkuh itu gimana? Ada yang bisa mempraktekkan nggak? Ya kan? Mohon maaf ya. Ya, yang kita pahami lah, congkak dalam berjalan itu kan membusungkan. Kayak ayam jago itu, Pak. Pernah lihat ayam kate? Ayam kate pernah? Nah, itulah orang sombong dalam tengok ayam kate. Dah kecil, dadanya gini. Kalau kita lewat nantang dia. Saya pernah dulu pelihara ayam kate memang. Ya kan? Siapa yang nggak ditantang dia? Mau ayam besar pun ditantang, orang pun dikejar dia. Padahal sekali sepak mati dia kan, gitu kan? Nah, itu gaya sombong, ya kan? Pantatnya digoyang-goyangi, dadanya dibusungkan, itu jawaz, haram. Sebaliknya, ada juga jalan yang dibenci oleh Rasulullah, yaitu jalannya orang yang seret, sendalnya diseret, seret, seret, seret. Ini serius Bapak Ibu. Jangan kita jalan sendal itu kedengaran. Apalagi ibu-ibu. Bu, kalau suami ibu kayak Imam Ahmad itu pernah cemburu sama istrinya karena kedengaran suara sendalnya. Istrinya jalan, kedengaran suara sendalnya. Dia lagi ada tamu. Bukan suara sendal maksudnya, suara telapak kakinya. Jadi Imam Ahmad sedang ada tamu di rumah. Teman atau sahabat atau gimana, istrinya jalan di dapur tapi kedengaran suara telapak kakinya, cemburu Imam Ahmad. Pulang tamunya dimarah istrinya, jangan kayak gitu, angkat kaki itu. Wah, ini suami yang bagus. Jangan jadi suami yang dayus. Soleh istrinya di media sosial, bangga dia, keren istriku, banyak followernya. Sekarang kan gitu Pak, istrinya konten kreator, followernya jutaan, menghasilkan duit, bangga suaminya, seneng menghasilkan duit. Rusak memang yang dibawa dajjal kita udah. Sistem dajjal itu perlahan tanpa disadari, perlahan-lahan dibenarkan. Gimana bisa? Ya, menampakkan foto istri di media sosial, jangan. Oh, istrinya jadi konten kreator. Nauzubillah. Nah itu, jadi nggak boleh juga jalan itu menampakkan lemah. Kalau ada Umar kena tepuk itu Pak. Umar itu pernah melewati seorang yang jalannya ditepuk sama Umar. Apa ini? Ya Umar, ini jalan orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ada ya Pak. Kata Umar, Rasulullah akhsya'un nas. Rasulullah itu manusia yang paling khusyuk. Tapi kalau berjalan cepat, kalau memukul matikan. Ini khusyuk, ngomong aja nggak kedengaran. Apa? Puasa pula lagi kan, makinlah lemas. Aduh, jangan tertipu Pak dengan seperti itu. Umat Islam, seorang Muslim itu nggak seperti itu. Ibu pun gitu Bu. Kalau belanja dipajak, berapa Bang? Haram Bu. Ya, berapa Bang harganya? Murah, kuranglah.
Jangan kurang lah bang, alah bang. Macam nggak langganan aja kita bang. Kalau bapak ngikuti istri kayak gitu, jewer aja pak langsung istrinya pak. Besok nggak usah kasih belanja lagi udah, bapak aja belanja. Nggak boleh. Tapi jangan juga terlalu jutek. Cepat, bising kali muncungmu itu. Aku mau cepat. Dimarah nanti kita. Intinya ngomong wanita itu kalau ngomong sama laki-laki asing harus tegas. Nah, tapi ada yang memang model suaranya itu suara lembut manja. Ada yang bukan dibuat-buat, memang dia kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu jangan kasih keluar rumah pak. Jadi kalau mau nanti anak-anak kita kalau mau cari istri, ditengok lu cara menantu ngomong kayak mana. Gitu. Nah, kecuali kalau kita siap menjaganya, siap mendidiknya. Ya, nah, apalagi sambil ketawa-tawa dia sama pedagang itu, nah, sudahlah. Naudzubillah, nggak boleh ya. Kemudian kata Rasulullah, man tawadha'a lillah darajah. Siapa yang merendahkan diri, merendahkan hati, tawadhu ini maksudnya rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Siapa yang merendah karena Allah, 1 derajat, Allah akan angkat derajatnya 1 derajat sampai Allah jadikan dia di tempat yang tertinggi. Jadi bukan berarti meskipun kita di posisi yang benar, Bapak Ibu, bukan berarti kemudian kita boleh berlaku boleh sombong itu di mana? Di medan perang. Di medan perang. Boleh sombong? Boleh. Abu Dujanah seorang sahabat, kalau perang itu nggak takut mati. Pokoknya dia kalau sudah perang nggak ada takutnya. Apalagi kalau dia sudah pakai ikat kepala merah. Jadi ada Abu Dujanah namanya Bapak Ibu. Dia kalau udah perang pakai ikat kepala merah, nah dia jalan kayak ayam katik tadi lah. Jalannya di medan perang. Kata Rasulullah, sungguh ini gaya jalan yang dimurkai oleh Allah kecuali di saat ini. Maksudnya apa? Di medan perang. Jadi kalau antum mau ke jalan kayak ayam katik tadi, mau berangkat sana ke Palestina. Woi Israel, sini Glenn. Boom, mati. Ya kan? Ngapain belagak jalan sombong kena rudal mati? Kata Rasulullah dibenci kecuali di dalam medan. Kenapa? Di medan perang kita nggak boleh menampakkan lemah. Tengok teman Islam jalannya bungkuk semua, sekali pukul mati. Nauzubillah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya ya, kita dalam puasa ini Bapak Ibu, ada kata Rasulullah, kalau engkau sedang berpuasa diajak gaduh sama orang, katakan apa? Saya berpuasa. Rasulullah nggak bilang kalau engkau salah digaduhin orang udah sabar, enggak. Rasulullah katakan kalau digaduhin orang katakan saya berpuasa. Mau kamu benar apalagi salah. Kalau salah bukan berpuasa, minta maaf lah. Walaupun kita benar ini, ada yang ngajak ribut, saya puasa. Kenapa tadi? Menekan emosi sekaligus menendamkan rasa sombong. Kenapa? Seringkali sombong itu muncul tanpa disadari ketika kita merasa di posisi yang benar dan kita bisa membantah, kita bisa membalas, kita bisa menghancurkan lawan kita. Tapi kemudian kita lawan. Udahlah, maafin aja lah, biar aja lah jaga. Masa antum rela digitukan semena-mena? Biar aja lah. Saya puasa. Itu orang yang digaduhi sampai seperti itu akhlaknya. Lantas bagaimana dengan orang yang menggaduhi, yang suka nyari gara-gara gitu loh? Ya. Jadi lagi puasa, kalau kita digaduhi aja, kita tahan diri. Jangan malah kita yang menggaduhi orang. Kemudian ada hadis riwayat seorang laki-laki pernah makan dengan tangan kiri. Di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kata laki-laki tadi sambil dia gayanya gaya sombong. Gak bisa ya Rasulullah, ada biasa kayak gini awak, ada biasa. Intinya dia menyombong depan Rasulullah. Gak bisa saya pakai tangan kanan, udah biasa gitu. Kata Rasulullah, mudah-mudahan maka semoga engkau tidak betul-betul tidak bisa menggunakan tangan kanan. Semenjak itu tangan kanannya lumpuh. Ini pentingnya menerima nasihat. Kalau orang nasihati kita, sebentuk kayak manapun yang nasihati kita, kalau memang dia benar, terima Bapak Ibu. Jangan kita bilang, "Meleh, kau tahu apa? Meleh, urus urusanmu sendiri."
kau juga banyak salah. Jangan. Mau ini ada peringatan. Bukan sombong. Makanya kata Rasulullah, sombong itu kan dua, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi siapapun menyampaikan kebenaran, astagfirullah, terima kasih saudaraku, terima kasih saudariku. Jangan, walah, dia pun gitu kok. Kemudian ada 3 golongan kata Rasulullah yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakihim, bayangkan nih, tidak diajak bicara alias dicuekin, dan tidak disucikan, bahkan tidak menoleh kepada mereka. Siapa itu? Bagi mereka azab yang pedih. 3. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Sudah tua berzina lagi. Berita kakek-kakek, seorang kakek memperkosa cucunya lah. Nauzubillah. Ya, seorang kakek kedapatan mesum di kamar mandi. Macam-macam Pak berita sekarang, ngeri kita lihat. Ini tidak kenaan. Yang pertama apa? Malikun kadzab, pemimpin yang pendusta. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Pagi tahu, sore tempe. Siapa itu Ustaz? Siapa sajalah. Wa'ailun mustakbirani tadi saya katakan Pak, ada orang yang sombong karena harta, ya masih wajar. Sombong karena ilmu masih wajar. Sombong karena jabatan masih wajar. Nah, ada orang yang sudah miskin sombong. Apa yang disombongkan? Nah, ini 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak disucikan, dan bahkan tidak ditoleh oleh Allah. Na'udzubillah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, janganlah seseorang merendahkan seseorang dari kaum muslimin, karena orang Islam yang lemah itu mulia di sisi Allah. Kemudian yang terakhir, pengaruh sifat sombong. Yang pertama, ini dampaknya ya, maksudnya dampak atau akibat daripada sifat sombong. Yang pertama, diazab. Azabnya dengan cara ditenggelamkan oleh laut ataupun oleh bumi. Ada hadis Rasulullah mengatakan, ada seorang laki-laki berjalan dengan pakaian yang membuatnya sombong, kepalanya pongah, berjalan dengan kesombongan, maka Allah menenggelamkannya dan dia berada di dalam tanah sampai hari kiamat. Seperti Qarun tadi kan. Qarun itu setiap hari Jumat, kalau saya nggak salah ya, tafsir itu, dia punya kebiasaan bawa hartanya, bawa pengikutnya, pengawalnya itu pawai di kampung-kampung untuk menunjukkan kekayaannya, menyombongkan kekayaannya. Maka fakhasafna bihi wa bidaril ardh, Allah tenggelamkan dia harta-hartanya. Ya kan? Harta-hartanya. Kemarin di Jawa saya baca ada berita seorang petani menemukan kepingan uang